Rajab bagus karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Muharram bagus karena disitulah awal tahun baru Islam. Zulhijjah juga bagus, di sana ada peristiwa penyembelihan Ismail oleh Nabiullah Ibrahim. Juga hari raya Idul Adha ada di bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Tapi dari sekian banyak yang bagus-bagus dalam bulan tersebut, yang paling bagus, yang paling luar biasa adalah bulan suci Ramadan. Makanya doa Nabi jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Kenapa nggak barik fi Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, udah kelewat. Wa barik fi Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Dan wa balighna, bukannya barik lana, wa balighna, dan sampaikanlah umur kami menjumpai bulan suci Ramadan. Ending semua keberkahan, ending semua kemuliaan ada di bulan suci Ramadan. Para jamaah sekali saya hormati, tadi saya katakan bulan suci Ramadan adalah bulan suci. Maka bulan suci harus kita hadapi, harus kita persiapkan diri dengan hati yang suci. Ingat, bulan suci harus kita hadapi dengan hati yang suci. Jangan ada dosa untuk menjumpai Ramadan. Jangan banyak kesalahan untuk menjumpai bulan Ramadan. Karena bulan yang suci, kalau kitanya masih kotor, belum suci, maaf, untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan akan sulit, akan susah, dan akan senantiasa banyak gangguan-gangguan yang sehingganya kita tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Paham gak kira-kira? Jadi kadang-kadang ini ada yang deg-degan datang bulan suci Ramadan, sanggup apa kagak gue ini besok ya? Ada yang begitu? Ada yang begitu, ada banyak. Ya Allah, Ramadan dikit lagi, sanggup apa ini gua? Nggak ngopi di siang hari ini, nggak ngerokok di siang hari ini, nggak makan bajigur, wah begitu nggak ada, nggak makan bakso, nggak makan nasi uduk. Masya Allah. Kekhawatiran ini karena hatinya masih banyak kesalahan, banyak noda. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk kita menghadapi bulan yang suci sehingga kita farhan. Nah, ini orang beriman farhan nih. Orang beriman itu ketika datang bulan suci Ramadan girang dia, sukacita, bahkan ditunggu-tunggu. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Kenapa? Di situ semua kebaikan kumpul. Kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya saja umatku mengetahui akan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka umatku mengharapkan selama 1 tahun itu Ramadan semua. Insya Allah. Tadi ibadahnya dilipat ganda, doanya diijabah, pasti diijabah, diberkahi rezekinya, pasti berkah rezekinya, pasti salin Ramadan masih nanti Lebaran. Mana berkahnya? Tuh sore-sore besok lihat di jalanan. Yang nggak ada yang nama kaki lima tuh gorengan berepet semua. Yang tadinya biji salak itu keras, sekarang karena Ramadan empuk semua. Berkah bulan suci Ramadan. Nah, itu semua bagaimana? Nah, ini dia yang poin ini.
Apa yang harus kita persiapkan supaya kita di bulan suci Ramadan itu diberkahi, diampunin, diberikan rahmat, diberikan pahala oleh Allah. Karena nanti ada di bulan suci Ramadan ada puasanya nggak diterima, ampunan Allah nggak dikasih, rahmat Allah nggak dikasih. Siapa dia? Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita harus nih sebelum masuk Ramadan, tentunya yang pertama bermaaf-maafan dengan sesama ya. Maafin mau Ramadan. Jangan sampai ada yang kelewat tuh, saudara-saudara kita, teman kita yang kita pernah benci sama dia, jangan sampai enggak ketemu tuh besok sebelum Ramadan. Samperin kalau bisa. Karena kita itu akan menghadapi bulan yang sangat mulia. Kita nggak tahu di tahun depan apakah bisa menjumpai Ramadan lagi. Barang siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan dalam keadaan suci bersih, maka dakhalal jannah, masuk surga dia. Nah, yang pertama bermaaf-maafan. Ini hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalasin. Faman hajara fawqa thalasin famata dakhalan nar. Ngaji tujuannya supaya memperbaiki diri. Sesama kita harus baik. Kata Rasul, la yahillu, tidak halal, haram hukumnya. Li muslimin, bagi setiap muslim, ayah juro akhahu, mendiamkan saudaranya, tidak mau bertanya kepada saudaranya karena ada dendam, karena ada permasalahan. Ini gak halal, haram hukumnya membiarkan saudaranya. Berapa hari? Fauqa salasin, di atas 3 hari. Jadi Islam memberikan toleransi. Boleh marah, boleh kita marah sama teman kita, sama saudara kita boleh. Cuma kata Rasul, haram kalau dia sampai di atas 3 hari. Saya benci Bang Edo. Kalau benci silakan benci, silakan 3 hari doang. Selepasnya nanya lagi, baik lagi. Selama 3 hari itu masih ditolerir, masih diperkenankan. Silakan, manusiawi manusia itu. Ada rasa marah silakan. Tapi kalau lebih dari 3 hari, kata Rasul gini, faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Barang siapa yang membiarkan saudaranya, marah sama saudaranya, temannya lebih dari 3 hari, famata, lalu dia mati, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Meskipun rajin ibadahnya, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tapi kalau dia mendiami saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, dakhalan nar. Ini Rasulullah yang mengatakan. Kemudian hadis yang kedua, ini paham nggak kira-kira? Supaya apa? Supaya Ramadan kita lancar. Nah, ini konsekuensinya lagi. Di samping masuk neraka ada lagi. Ternyata kata Rasul, tuqradul a'malu fi kulli yaumin khamisin wa isnain. Kata Rasul, amal manusia orang yang muslim itu tuh rodu, diserahkan itu amalan-amalannya kepada malaikat, lalu sampai kepada Allah, fi kulli yaumi khamisin wa isnain. Jadi amalan-amalan kita yang baik, yang jahat, yang ibadah, yang dosa, itu ternyata seminggu 2 kali diserahin, disetor kepada malaikat. Kapan? Hari Kamis dan hari Senin.
setar lo. Kemudian kalau misalnya ini ternyata lancar dia, wah nggak ada permasalahan dengan saudaranya, orang tua sama anak, anak sama orang tua, tetangga dengan tetangga, teman sama teman, kakak sama adik, pokoknya sama manusia, pokoknya siapapun dia, kalau dia lancar, nggak ada permasalahan, memaafkan semuanya, maka itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat hari Kamis, diampunin dosanya. Disetorkan hari Senin, diampunin. Pokoknya seminggu 2 kali disetorkan amal kita. Nah kemudian ternyata ada. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzikal yaum likulli imri'in. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya pada hari Senin, setiap hari itu diampuni dosanya, kecuali 2 orang. Dia mau ibadah kayak kagak, kayak rajin ibadah mah rajin sama Allah, jadi hubungan sama Allah bagus dia, tepat waktu sholatnya, ngaji rajin, hubungan vertikal kepada Allah mah disalutin dari dia. Tapi kalau misalnya dia kepada sesama manusia ada permasalahan, ada permusuhan lebih 3 hari, nah ini. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang musyrik, yang menduakan Allah. Musyrik itu gini, dia ibadah sama Allah, cuma di sisi lain dia juga percaya dengan kekuatan-kekuatan benda-benda atau orang lain. Maaf nih, dia percaya sama dukun, udah tuh parah tuh, nggak diampuni dosanya. Dia percaya sama keris, benda-benda yang memberikan kekuatan, kata dia. Wah, udah dia percaya juga, ibadah sama Allah rajin, sama benda-benda juga percaya dia. Ini kan menduakan Allah. Kata Allah gini bahasa kasarnya, kalau bahasa kitanya, lu ibadah sama gua, tapi lu percaya juga sama benda yang lain. Lah gimana sih lu ngeduain gua lu? Ini musyrik namanya, sama cincin. Untung ada cincin nih gua. Kalau gua nggak bawa cincin nih, mati gua urusan. Cincin yang berikan keselamatan, bukannya Allah. Ini yang pertama. Contoh lagi, untung gua bawa isim nih di dompet. Wah, ada isim. Pantesan gue selamat, pantesan gue nih cewek kelabakan sama gue. Allahnya hilang, yang ada yang lebih dulu apa? Isimnya, benda bukan dia, benda. Maka itu musyrik. Nah, dia tidak diampuni dosanya Allah, meskipun rajin ibadah kepada Allah. Apapun bentuknya, apapun bendanya, bukan hanya keris, bukan hanya isim. Biasa kan begitu tuh. Percaya lagi sama zodiak. Yang biasa baca zodiak tuh, ya nggak apa-apa sih buat, cuman hati-hati ya baca zodiak nih. Bintangnya tuh bintangnya apa? Hah? Taurus tuh, nggak diurus. Taurus katanya. Dia baca zodiak bintang Taurus, ekonomi melejit, biji kali. Asmara, Masya Allah. Asmara itu ada kesempatan kedua. Iya. Rezeki nomplok. Iya, kalau yang baik-baik mah kita mungkin husnuzon. Yang khawatir kita yang nggak baik. Asmara putus di tengah jalan. Deg-degan. Kesehatan kanker. Ya. Khawatir yang negatif, lalu diyakinin sama dia, itu namanya musyrik. Kok tadi nggak baca itu nggak ngapa-ngapa kita, kenapa baca itu jadi berubah kita? Jadi husnuzon sama Allah, jadi percaya sama itu. Allah mah nggak begitu, takdir nggak ada yang tahu, nasib nggak ada yang tahu. Jangan percaya begitu gituan. Musyrik bukan? Nggak diterima, nggak diampuni dosanya. Yang kedua siapa yang tidak diampunin? Ya adalah
kana bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu antara dia dan saudaranya mempunyai permusuhan, mempunyai dendam, mempunyai permasalahannya kira-kira kecil jadi gede-gede gitu, masalah dunia lah intinya. Jangan. Itu meskipun dia rajin ibadah, ngaji rajin, jangan kita. Maka gini, kata Allah gini, urku hadain hatta yastoliha, 2 kali, urku hadain hatta yastoliha. Kata Allah, malaikat, tunggu, jangan engkau ampunin dulu, jangan kau terima dulu ibadahnya dulu. Kenapa? Tunggu dia sampai damai. Tunggu sampai dia mereka itu berdua damai. Kalau udah damai baru angkat. Jadi masih bergantung nih amal kita nih. Yang baik-baik masih bergantung. Kata Allah, tunggu sampai dia berdamai, sampai dia bayan. Apalagi mau Ramadan, tunggu dia sampai salaman, hatinya luluh, memaafkan satu dengan yang lain. Masya Allah. Kemudian bagaimana caranya? Caranya kita gini, salaman penting, musafahah penting. Kata Rasul, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Bagi orang-orang yang punya masalah dengan saudaranya, dengan sesama muslim, kalau pengen diampuni dosanya, maka mamin muslimaini yaltaqiyan, apabila ada 2 muslim bertemu, yang baik kayak sama kita, yang musuh kita kayak ketemu nih, fayatasofahani, kemudian dia tuh berdua salaman, ketemu salaman, minta maaf, illa ghufira lahuma, kecuali Allah akan mengampuni dua-duanya tadi. Qabla ayatafarraqa, sebelum dia berpisah. Selama dia kumpul, selama dia bersalaman, itu dosa-dosa rontok semuanya, satu persatu rontok, hatta ayatafarraqa, sampai dia berpisah, artinya pulang masing-masing. Salaman doang begini, pakai salaman, rontok. Apa kelebihan salaman? Kata Rasul, tasofahu, saling bersalam-salamalah kalian, jabatan tanganlah kalian, karena yang demikian itu yazhabil dhillu an qulubikum, dapat menghilangkan rasa dendam yang ada pada hatimu. Penting tuh salaman. Ketemu salaman, jangan kayak anak gaul sekarang ketemu, apa itu? Pegang pantat dia aduk, kaki dia aduk. Salaman, yang ngampunin dosa mah tentang anak gaul. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi salam-salam, bermaaf-maaf, jangan ada di hati kita. Silakan, saya juga manusia, Rasulullah juga manusia, dikasih toleransi 3 hari. Setelah itu jangan ada dendam lagi. Meskipun kita nggak berjumpa dengan teman-teman kita, dengan musuh-musuh kita maafkan dia. Luaskan hati kita. Wasasya israh sudurona, lapangkan hati kita untuk, kenapa? Karena kita manusia. Jangan begini, enak baik, gua minta maaf sama dia, yang salah dia sama gua, kurang aja. Siapa dia? Astagfirullahaladzim. Kau udah sakit mah ya Allah. Orang begitu tuh belum sakit duit ya, belum sakit gigi dia ya dok. Tuh orang begitu tuh belum kena emah aja dia, kalau kena emah, jangan dah. Allah udah ngasih bencana ya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan menjelang Ramadan kita bermaaf-maafan ya. Dan yang kedua, kita harus banyakin taubat, istighfar. Istighfar, kita mohon ampun dosa kepada Allah.
Kalau bermaaf-maafan, kita punya dosa kepada sesama. Insya Allah istighfar kita baca, mohon ampun pada Allah. Dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah, Allah ampuni. Dosa kita kepada sesama dengan cara maaf-maafan. Apalagi dikit lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan lapang dada untuk saling bermaaf-maafan. Jangan begini di hati kita nih, ngapain gue datang sama dia, jangan begitu. Kata Rasul, kalau ada dua orang nih bermusuh-musuhan nih, kata Rasul, yang paling utama adalah orang yang ngucapin salam duluan sama dia, yang ngucapin minta maaf sama dia yang paling mulia. Kalau minta maaf, kenapa? Minta maaf mah gampang. Nah itu maafin saya ya, gampang. Kalau dia punya dendam sama kita, memberi maaf yang susah. Salaman biasa. Kadang-kadang hati, enak aja gue maafin lo. Salaman aja biarin. Hatiku tetap gue benci sama lo. Kita udah datang minta maaf ya, minta maaf ya. Dia nggak maafin, masya Allah. Itu siapa? Itu hati apa tuh orang? Dia itu siapa? Di dunia ini siapa? Makhluk. Yang sombong hanya Allah. Kita mau sombong apa? Udah pada tua, misalnya kita nih, tua nih, mati ujung-ujung. Udah pokoknya nih majlis guron, jamaah guron semuanya yang hadir pada kesempatan ini, kita ikutin akhlak Rasulullah, uswatun hasanah kita Rasulullah. Pengen selamat ikutin Rasulullah. Ayo lembutkan hati kita, maafkan kesalahan orang-orang kepada kita. Paham gak kira-kira nih? Saya juga belajar ya Allah. Kadang-kadang kita ya manusiawi kan, salah ucap ya Allah, ternyata salah. Saya sampai rumah nih kadang-kadang, ya Allah maafin ya Allah, maafin ya Allah. Ya minimal kita dengan cara salaman, datang maafin saya kalau saya punya salah. Mau Ramadan ini, mau Ramadan aja begini, apalagi mau mati. Jangan sampai mati nih, mati kita masih punya salah sama orang, dengki sama orang, dendam sama orang, ya Allah. Dibawa mati bahaya. Mudah-mudahan itu aja ya. 2, maafin, kemudian istighfar banyak. Nah, terakhir saya sampaikan pada malam ini adalah penutupan sementara mau menghadapi bulan suci Ramadan. Saya pribadi mungkin selama saya dalam menyampaikan sharing-sharing ilmu kepada jamaah semuanya, ada yang salah dalam ucapan atau ada tingkah laku yang gak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon maaf yang seluas-luasnya, mohon dimaafkan karena kita nggak tahu besok kita bisa jumpa Ramadan apa kagak, meskipun dikit lagi. Atau kita menjumpai Ramadan, belum tentu kita bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Anggap malam ini malam terakhir kita, anggap Ramadan besok Ramadan terakhir buat kita. Kita nggak tahu usia kita, kapan kita meninggal dunia. Mudah-mudahan para jamaah semua memaafkan segala kesalahan kami, dan sebaliknya kami pun memaafkan semua apabila ada kesalahan sikap dan tingkah laku. Nah, saya yakin saya mau sudah memaafkan semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Nanti kalau bisa ya, habis ini salaman dah, laki sama laki ya, perempuan sama perempuan. Laki bini entar malam Jumat dah di rumah dah masing-masing. Kalau ya bini mantar dah salamannya ya, Bang Hamid ya. Siap. Ush. Siap. Nah, ini mudah-mudahan kita saling memaafkan ya. Apalagi suami istri minta maaf sama suami juga minta maaf sama istri, karena memang banyak salahnya kita dalam berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Yang mana tadi nasihat buat kita, semoga